Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya ta'adimi Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Bapak Nuntupa SHMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani sekaligus Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Perkenalkan, nama saya Arinda Faradela Novianti dari Prodi Perbankan Syariah semester 6. Di sini saya membuat video bertujuan untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani ini. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk menjelaskan materi-materi yang sudah saya sediakan terlebih dahulu. Yang pertama tentang penyesuaian peningkatan dan mutasi SDI. Nah, penyesuaian mutu SDI adalah proses menyesuaikan kualitas SDI. Kegiatan ini melibatkan penentuan kebutuhan pegawai untuk saat ini dan masa depan. Dengan langkah awal, inventarisasi pegawai untuk mengetahui bidang dan jumlah yang dibutuhkan. Nah, penyesuaian mutu SDI ini dimulai saat merencanakan perekrutan pegawai dengan tujuan seleksi yang sesuai dengan kebutuhan dan juga kualitas pegawai yang terukur. Nah, sebelum perekrutan, manajer itu harus memperhatikan pembuatan uraian pekerjaan dan juga analisis pekerjaannya untuk memastikan proses itu sesuai standar mutu yang telah ditetapkan oleh perusahaan itu. Nah, penyesuaian pegawai bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan ketersediaan pegawai guna menghasilkan SDI yang berkualitas. Jadi, dalam meningkatkan SDI ini, segala sesuatunya itu dapat dimulai dari diri sendiri sebagai generasi muda yang hanya bisa melakukan kewajiban sekaligus hak kita untuk belajar dan menuju terciptanya generasi emas SDI yang berkualitas. Nah, selanjutnya tentang kompensasi. Kompensasi itu adalah apa yang diterima oleh karyawan sebagai ganti kontribusi mereka kepada organisasi tersebut. Nah, kompensasi ini dihitung berdasarkan evaluasi pekerjaannya untuk mendapatkan pemberian yang mendekati kelayakan dan juga keadilan, seperti uang cuti, ada juga uang pensiun, bantuan sosial, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, menurut Jafri Mangku Prawira, kompensasi itu adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai penukar dari kontribusinya mereka, kontribusi atas jasanya mereka pada perusahaan, seperti gaji, upah, komisi, dan juga bonus. Sedangkan menurut Edi Sutrisno, orang yang bekerja itu untuk mendapatkan kompensasi sebagai sumber nafkahnya mereka kepada keluarganya dan juga dirinya sendiri selama bekerja di suatu perusahaan. Nah, selanjutnya tentang evaluasi kinerja dan juga PHK. Evaluasi kinerja adalah penilaian berkah terhadap karyawan di tempat kerja, membantu perusahaan itu dalam pengambilan keputusan terkait karyawan yang dilakukannya oleh manajer dan juga membantu mengingat karyawan terhadap harapan perusahaan. Nah, penilaian evaluasi kinerja ini dilakukan oleh manajer untuk mengevaluasi kinerja karyawan, mencapai target serta mengidentifikasi kekuatan dan juga kelemahan dan memberikan umpan balik secara konstruktif. Nah, evaluasi kinerja ini dapat digunakan untuk penghargaan atau pengembangan suatu karir. Tujuan adanya penilaian kinerja ini untuk mengukur, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja individu, tim, maupun organisasi dalam mencapai tujuan
tujuan mereka. Pemutusan hubungan kerja atau sering disebut sebagai PHK itu terjadi ketika karyawan itu tidak memenuhi standar kinerjanya, seperti kinerja yang tidak memadai, pelanggaran aturan, ketidakcocokan budaya, dan pemangkasan biaya. Nah, proses PHK ini dilakukan secara etis dan transparan, dapat membantu mengurangi dampak negatifnya dan memastikan bahwa keputusan tersebut itu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Selanjutnya, tentang sistem informasi manajemen sumber daya insani. Nah, manajemen SDI ini adalah proses menangani masalah karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan juga tenaga kerja untuk mendukung tujuan organisasi. Nah, hal ini itu sering disebut sebagai Departemen HRD yang bertanggung jawab atas pengelolaan SDI, meliputi seleksi dan rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, kompensasi dan juga benefit, manajemen kinerja, perencanaan karir, hubungan karyawan pensiun, personil administrasi, dan juga HRIS. Nah, metode seleksi ini bisa berupa psikotes, interview, skill test, referensi, dan assessment center. Nah, dengan adanya sistem informasi SDI ini untuk mengelola data yang diperlakukan perusahaan untuk mendapatkan informasi yang valid yang dibutuhkan dalam perencanaan SDI yang baru. Nah, kegunaan SISDI ini itu untuk menilai suplai SDI perusahaan, termasuk memeriksa kapabilitas karyawan, posisi yang akan berubah, dan pekerjaan dengan masalah yang tinggi. Nah, hal ini juga digunakan untuk menggambarkan komposisi usia, suku, dan jenis kelamin karyawan, serta mengantisipasi kebutuhan rekrutmen dan juga pelatihan. Selanjutnya, tentang motivasi, kepuasan kerja, dan produktif. Motivasi adalah dorongan yang membuat seseorang itu berkontribusi untuk mencapai tujuan organisasi. Karyawan itu yang termotivasi cenderung memiliki kinerja yang optimal. Kebutuhan karyawan itu terbagi menjadi kebutuhan material berupa upah, makanan, dan juga perlindungan. Sedangkan yang non material itu berupa harga diri, keinginan berpartisipasi. Nah, rasa jenuh itu pasti ada, terutama bagi karyawan lama, dan dapat diatasi dengan motivasi tersebut. Caranya gimana? Cara motivasi yang pertama, rapikan meja kerja, istirahat saat jam istirahat, berinteraksi dengan rekan kerja, dan memanfaatkan cuti untuk istirahat. Yang kedua itu komitmen pada kualitas kerja yang tinggi dengan melakukan pekerjaan dengan benar dan juga tulus utamanya. Yang ketiga, beradaptasi dengan perubahan untuk pertumbuhan pribadinya. Yang keempat, memaafkan kesalahan orang lain, yaitu untuk menunjukkan kekuatan pribadinya sendiri. Yang kelima itu mengatasi kebiasaan buruk dan mengembangkan kebiasaan yang baik. Yang keenam, tingkatkan kesabaran dalam situasi yang sulit. Yang ketujuh, bersikap sopan dan berhati baik untuk keseimbangan hidup kita. Nah, konsep produktif sendiri itu apa? Produktif adalah ukuran pekerjaan yang dihasilkan dalam satu waktu, terdiri dari dua dimensi ya. Yang pertama itu efektivitas, yang kedua efisiensi. Nah, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas, yang pertama itu ada kualitas dan kuantitas tenaga kerja, yang kedua efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya, yang ketiga pengetahuan berupa hasil pendidikan formal dan non formal, yang keempat keterampilan melalui belajar dan berlatih, yang kelima kemampuan berupa dipengaruhi pengetahuan dan juga keterampilannya, yang keenam sikap yang baik seperti disiplin, yang ketujuh perilaku yang baik yang dipengaruhi oleh sikap. Nah, yang terakhir itu tentang pengintegrasian dan pemeliharaan karyawan. Nah, ini yang A
itu disiplinnya karyawan. Nah, disiplin karyawan ini adalah sikap patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku di tempat kerja. Nah, disiplin ini pasti penting kawan-kawan untuk mencegah pelanggaran dan memastikan karyawan itu bekerja sesuai dengan norma dan juga peraturan yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, disiplin ini juga membantu manajer berkoordinasi dengan karyawan, mengubah perilaku dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya mematuhi aturan tersebut. Nah, disiplin yang baik terlihat dari kedatangan tepat waktu, kerja sesuai aturan, dan tanggung jawab atas pekerjaannya. Nah, kedisiplinan ini juga bisa menular baik ke arah positif maupun ke arah negatif, tergantung penerapannya sendiri dalam organisasi tersebut. Yang B, ada komunikasi. Komunikasi adalah aspek penting dalam kerja tim dan juga kinerja suatu perusahaan. Komunikasi ini yang efektif itu memastikan informasi yang sama diterima oleh kedua belah pihak. Nah, manfaat adanya komunikasi ini berupa meliputi yang pertama, membantu pengambilan keputusan dengan masukan yang tepat dari karyawan. Yang kedua, memudahkan penyampaian tujuan dan juga target perusahaan itu. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dengan koordinasi yang baik. Yang keempat, meningkatkan kinerja dan juga kepuasan kerja karyawan, serta menurunkan tingkat turnovernya. Nah, yang ke C itu ada kepemimpinan. Kepemimpinan ini adalah kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin yang efektif pastinya memiliki yang pertama, visi yang jelas. Yang kedua, kemampuan memotivasi karyawan. Yang ketiga, keterampilan komunikasi yang baik. Yang keempat, kemampuan membuat keputusan yang tepat. Yang kelima, keterampilan pemecahan masalah. Nah, yang D itu ada motivasi seseorang. Nah, motivasi itu adalah dorongan yang mendorong seseorang untuk bertindak. Di perusahaan itu, motivasi itu pastinya penting sekali untuk meningkatkan keinginan bekerja karyawan. Nah, motivasi yang baik menghasilkan kinerja yang baik dan begitu pula sebaliknya. Nah, motivasi kerja ini tercermin dari sikap dan juga perilaku karyawan dalam bekerja. Yang E, ada konflik dan juga stres kerja. Stres kerja itu pastinya ada ya. Stres kerja itu adalah tekanan yang dirasakan karyawan dalam pekerjaan. Nah, manajemen ini perlu mengelola stres dengan yang pertama, menetapkan prosedur kesehatan dan juga kesejahteraan. Yang kedua, menerapkan gaya manajemen yang peduli dan komunikatif. Yang ketiga, mengelola perubahan dengan baik. Yang keempat, menyediakan pelatihan untuk mengatasi stresnya tersebut. Nah, stres yang rendah ini atau moderat ini bisa meningkatkan kinerjanya kita. Tetapi stres yang berlebihan itu harus diatasi untuk mencegah dampaknya negatif pada organisasi. Sedangkan konflik kerja itu terjadi karena perbedaan pandangan atau tujuan. Nah, konflik dapat disebabkan oleh ketergantungan, perbedaan tujuan, dan perbedaan persepsi atau pendapat. Nah, konflik ini bisa terjadi antar individu atau kelompok. Manajer itu perlu mencari solusi dan prosedur pencegahan konflik tersebut untuk menjaga keharmonisan di tempat kerjanya itu sendiri. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya, sudah menyimak apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jangan lupa di comment, like, and subscribe. Oke?